Assalamualaikum guys, jumpa lagi sama aku Syakwila, presenter Mugaru dalam acara Ngobras, Ngobrol Asik. Kali ini guys, aku udah ditemenin sama dua teman aku nih. Ada Chavia dan juga Kina. Jadi guys, pembahasan hari ini tuh kita bakal ngebahas seputar hobi dan cita-cita. Jadi kali ini aku bakal tanya-tanya nih ke mereka berdua tentang hobi dan cita-cita. Oke guys, ke pertanyaan pertama. Cita-cita kalian tuh apa sih? Siapa duluan nih? Ya, kamu duluan dong. Oke. Jadi cita-citaku tuh jadi dokter bedah nih. Wah, keren juga cita-citanya. Gila. Kalau kamu cita-citanya apa? Kalau aku cita-citaku menjadi fashion designer. Wih, keren-keren banget nih cita-citanya. Wila, aku mau tanya dong, apa sih nih? cita-citamu? Kalau aku ya, pengennya tuh jadi psikolog waiter. Wah, bagus banget. Ya iyalah, aku Wila. Terus kalau misalnya nih, menurut kalian hobi yang mendukung kalian buat ngejalanin cita-cita itu apa? Aku dulu ya. Ya, boleh. Hobiku yang buat nganu cita-citaku adalah menggambar dan juga memilih-milih busana. Oh, berarti kamu setiap hari di rumah kerjaannya bongkar-bongkar lemari, ditata lagi, Iyalah. terus main fashion show-an gitu. Iya, dulu kecil aku sering fashion show gitu. Orang tua kamu emangnya fashion designer gitu? Bukan. Queen, aku mau nanya nih, Queen. Kamu dulu pernah itu gak? Kayak misalnya di rumah kamu pernah ngambil sarung atau apa, terus kamu lilitin di bajumu, terus kamu catwalk gitu, pernah gak? Jangan ditanya lagi ya, aku dulu sering kayak gitu. Kalau kamu, hobimu apa yang bisa membuat kamu jadi dokter bedah? Mungkin yang paling ada hubungannya itu Ya. membaca buku ya. Karena dengan ya. membaca buku kita bisa dapat lebih ilmu banyak gitu. Chavia ini bijaksana banget ya. Jadi dia tuh kalau di kelas makan sambil baca buku. Yang lainnya tuh pada ngobrol, pada mainin di buku. Asal dia tuh buku matematika guys. Jadi dia setiap hari bawa satu tas. Itu cuman isinya buku matematika yang tebelnya tuh segini. Oke, lanjut nih. Ngomong-ngomong soal cita-cita sama hobi, aku inget sama satu kata-kata dari guru bahasa Indonesia kita, Bu Mas Nia. Hobi itu harus berkaitan dengan cita-cita. Menurut kalian itu gimana guys? Jujur menurutku ya, gak harus berkaitan banget ya. Karena kan hobi itu yang kayak kita bisa lakukan tapi Ya. gak bisa ya ceritanya. Yang biasa kita lakukan tapi gak beneran kita masuki dalam gitu. Tapi kalau misalnya ada hubungannya gitu lebih baik karena dapat mendukung cita-cita kita juga. Jadi ya itu bener, cuman nggak harus kayak gitu juga ya, Iya. karena hobi nggak harus sesuai dengan cita-cita. Kalau menurut Syakina? Kalau menurutku sendiri udah bener sih. Soalnya kalau hobinya kayak gini, cita-citanya pasti kayak gini tuh pasti dia nggak bakal gabung. Ya jadi diasah dari dini Iya, gitu ya. Harus diasah dari dini. Oke. Terus alasan kalian pengen jadi dokter bedah, pengen jadi fashion designer itu sebenarnya apa sih? Ada kalian pernah lihat apa atau termotivasi dari siapa gitu? Jujur aku lupa ya, aku itu pernah nonton drakor. Tapi aku nggak tahu itu nama drakornya apa. Nah itu Oke. ceritanya tentang dokter-dokter juga. Dokter romantik bukan? Bukan kayaknya. Kalau Syakina cita-cita kenapa pengen jadi fashion designer? Karena aku teracuni kakak sendiri. Kakak kamu fashion designer? Iya, kakakku suka kayak gambar-gambar baju. Akhirnya aku juga kayak pengen, wah tertarik nih. Nanti kalau kamu udah gede, udah punya fashion designer, ntar kasih baju lagi ke kita. Iya. Oke. Teman sendiri. Pas yang kualitasnya mirip Dior ya kak. Waduh, Dair malahan. Dyer. Terus kalian ini kalau misalnya kalian ngejalanin hobi di rumah ya, kamu tadi hobinya membaca, kamu menggambar, itu reaksinya orang di rumah itu kayak gimana? Reaksi orang di rumahku ya alhamdulillah mereka mendukung. Ngedukung. Ya karena aku dari kecil udah kayak gitu, makanya mendukung aja. Kalau Chavia, kalau di rumah baca buku, orang rumah itu gimana? Kalau aku itu disupport banget. Oke. Jadi kalau misalnya aku pengen beli buku ini yang ada kaitannya dengan ilmu pengetahuan atau apa dibeliin. Wah. Walaupun kalau misalnya baca aku biasanya cuma 2 jam yang buku tebel gitu. Oke. Orang tua aku sampai ya Allah kalau gitu kamu di Gramedia bukain plastiknya aja. Ya bener banget, bener banget gitu. Jadi kalau misalnya di rumah nih, aku minta beli novel. Novel itu yang tebel segini 200-an halaman, aku 2 jam selesai, itu pasti dimarahin. Enggak, jadi aku bacanya itu dibatasin. Jadi sehari cuma boleh 3 halaman doang atau berapa halaman, tapi biasanya aku curi-curi karena aku 2 jam itu selesai, jadi dimarahin gitu.
Oke, berarti kamu di rumah ada perpustakaan gitu kah? Perpustakaan mini? Bukan ya, tapi apa namanya, di rumahku itu ada kayak apa ya, tempat buku, terus di yang atasnya ada TV, terus ada lemari. Oh, kayak Isinya- bupet gitu ya? Ya, itu isinya banyak banget buku. Oke, orang yang paling sering memotivasi kalian di rumah itu siapa guys? Kalau aku sih ibuku ya. Ibu. Kalau Syakina? Kakakku sih. Terus biasanya motivasinya itu kayak gimana? Kata-kata kah? Atau kalian diajarin buat gini, buat Aku gitu? cuma diajarin, bukan dikasih kata-kata. Jadi kakak kamu tuh udah bener-bener fashion designer gitu ya? Aku juga mau bilang ke kakakku, kalau dunia nggak baik, jadilah yang terbaik buat dirimu sendiri. Wih, kalau gitu, Cavia apa yang pengen diomongin buat ibunya Cavia? Buat ibuku, makasih banget udah banyak ngajarin aku tentang ilmu-ilmu ini dan udah suportif banget ke aku yang down banget. Oke, ngomong-ngomong soal cita-cita nih, buat kalian di Mugaru nih fasilitasnya mendukung nggak sih buat kalian ngejalanin hobi kalian itu? Mendukung banget kak. Jadi di Mugaru itu ada perpustakaan yang gede banget. Iya bener. Udah lengkap banget sih itu. Ada dari novel sampai buku ilmu pengetahuan juga. Kalau Syakina, menurutmu di sini tuh ada apa ekstra atau fasilitas apa yang mendukung hobi kamu menggambar atau cita-cita kamu jadi fashion designer itu? Kalau ekstra kayaknya aku nggak tahu. Ekstra lukis gitu. Oh, ada lukis. Ada. Ada. Iya. Oke sih, itu bisa juga. Terus kan kadang kalau pelajaran bahasa Indonesia gitu kan kita di perpustakaan ada buku-buku tentang fashion Iya. designer gitu juga. Pasti Jadi juga bakal tertarik. intinya di Mugaru ini tuh sudah lengkap Sudah semuanya. lengkap. Oke, terus kalau biasanya kalian males belajar atau udah males ngejalanin hobi, ngejalanin cita-cita, ngejar cita-cita, yang kalian pertama kali pikirin tuh apa sih sampai kalian bisa bangkit lagi? Kalau aku ya, aku tuh mikirin nanti aku ke depannya itu gimana. Kalau misalnya kan nggak mungkin aku hidup tanpa uang. Jadi kayak kita harus mencari cita-cita kita biar dapat uang. Oke, kalau Syakina? Apa tadi pertanyaannya? Ya Allah, pertanyaannya tuh, kalau kalian udah capek, bosen jalanin hobi, ngejar cita-cita, capek belajar tuh, yang pertama kali kalian pikirin supaya bangkit lagi tuh apa? Kalau aku ya, pasti di dalam pikiranku kalau aku males, kasihan juga diriku sendiri karena hambatan yang lainnya juga masih banyak, gangguan lainnya masih banyak. Oke, ngomong-ngomong soal hambatan, yang biasanya kalian lakuin untuk menebas semua hambatan itu ngapain? Apa ya? Aku juga gak tahu, kayak tiba-tiba udah jalanin aja gitu, terus tiba-tiba hambatannya blar gitu. Intinya tetap fokus, Iya, terus tetap fokus. tetap optimis. Ya. Ya. Oke, pertanyaan berikutnya nih, kalian nggak pengen tanya-tanya ke aku kah? Apa ya? Apa ya? Aduh, kalian jahat banget sama aku. Hobi kamu itu mendukung buat cita-citamu nggak? Sangat mendukung, karena kan cita-cita aku tuh pengen jadi psychology writer, jadi psikolog yang metode terapinya tuh pakai menulis. Oh. Dan hobiku tuh kan membaca buku, jadi aku pengen jadi psikolog itu biar tata bahasanya tuh pengen membaca buku tuh supaya tata bahasanya tuh bagus gitu loh. Ngomong-ngomong soal tata bahasa, kalian tuh ikut presenter dikit, kita diajarin public speaking, diajarin cara ngomong yang bener nih. Kalian tuh apa menurut kalian yang bisa dari presenter ini kalian apa ya, terapkan sebagai pekerjaan kalian di masa depan gitu? Mungkin ya, untuk menjelaskan apa yang penyakit-penyakit yang diderita pasien. Oke, kalau Syakina? Apa tadi? Syakina lupa terus. Pusing loh. Aduh, kalian ikut presenter itu kan diajarin tata bahasa, public speaking, itu nanti di masa depan kira-kira bermanfaat gak? Kurang lebih gitu sih. Sangat bermanfaat karena seorang fashion designer itu juga pasti harus mempromosikan atau mempresentasikan hasil karyanya sendiri. Oke gitu. Terus kalau misalnya nih kalian dilihat sama orang yang selama ini memotivasi kalian, udah ya tadi ya? Udah. Oke. Gak apa-apa deh, kalian ngomong lagi. Apa yang pengen semuanya, apapun unek-unek kalian, pengen ngomong apa ke ibu, ke kakak gitu. Kakakmu kan ada dua ya? Iya. Yang cowok apa yang cewek? Cewek. Siapa namanya? Kalau yang cowok kan Mas Dipa ya? Iya. Kalau yang cewek namanya Mbak Syawa. Oke, apa yang pengen kalian omongin
keluarin aja semuanya sampai nangis-nangis udah nggak apa-apa. Jangan gitu. Jangan nanti sampai Kakakku kuliah loh. Lagi jauh juga kan. Kak, makasih ya kalau kamu ngelihat video ini. Kamu super baik banget jadi kakak aku. Kamu jadi kakak tuh kayak berusaha yang terbaik buat adeknya, meskipun dunia nggak baik tapi kamu tuh berusaha buat baik gitu loh. Kayaknya enak ya punya kakak. Kita berdua ini nggak punya kakak guys. Malah Kita cuma menjadi punya kakak. adik. Ini punya kakak, punya adik, lengkap banget keluarganya. Kalau kamu pengen ngomong apa ke ibu? buat ibuku. Makasih telah melahirkan aku. Ya pokoknya buat ibuku makasih banget udah sabar banget sama aku selama ini dan udah ngejaga aku dengan baik gitu. Oke. Terus nih, kalau misalnya kalian nggak ngejalanin hobi kalian di rumah, atau misalnya kalian lagi malas baca buku atau malas ngegambar gitu, kalian bisa ngapain sih untuk hal lain yang mungkin berhubungan sama cita-cita kalian tuh tapi selain hobi itu gitu loh? Apa ya kalau aku? Mungkin aku nge-research gitu ya, kayak Research. misalnya kan biasanya kalau di dokter itu jadi dokter pasti ada hubungannya sama IPA gitu lah ya. Terus dia kayak nyari misalnya ya aku nemu di satu artikel ada satu penyakit yang nggak aku ketahui, terus aku research. Oke. Terus kalau kamu? Daripada ngegambar ya, karena kan kalau gambar biasanya pasti bajunya nggak bakal ada. Iya bener. Nah, daripada ngegambar terus bajunya nggak ada di lemari, mending memilih busana yang udah ada di lemari. Terus di mix and match Iya. gitu. Tadi Cavia kan ada notice soal IPA nih. Kalau misalnya pelajaran yang menurut kalian tuh cocok gitu loh untuk kalian, yang maksudnya yang kalian suka dan favorit kalian, dan menurut kalian ini tuh ini bakal berguna banget dari pelajaran ini buat aku nanti gitu loh. Pelajaran apa nih guys? Ya tentu saja pertama tuh IPA ya. Oke, IPA. Kenapa? Alasan? Beserta alasan dong. Iya karena kan IPA ini dijelaskan juga secara biologi, kayak biologinya. Oke. Terus kayak yang kalau dokter kan pasti butuh Oke, ya informasi benar benar. ya. Kalau kamu? Sejauh ini nggak ada sih. Tapi mungkin nanti waktu pelajaran kelas 8 kayaknya ada SBDP apa? Ya. Bukan prakarya sih, kayak seni itu. Seni loh. budaya. Iya, seni Iya. budaya. Nah, itu kayaknya berguna itu nanti buat kayak gambar-gambar atau Iya, apa berguna gitu. juga nanti kalau Iya. ada kayak pakai baju adat gitu. Ya. Oh, iya. Pokoknya kalau misalnya nanti ada lomba duta Mugaru lagi nih, kamu yang harus milihin pakaiannya. Iya, Karena kamu yang Shakina harus ini milih. calon fashion designer yang bakal ngalahin Gucci, Dior, Chanel. Oke guys. Hermes ya. Ini cerdas. Terus kalau misalnya kita ngebahas soal Mugaru nih sekarang ya. Guru yang menurut kalian itu paling memotivasi kalian gitu apa nih? Siapa nih? Guru yang paling memotivasi. Ya yang bikin kalian ngerasa semangat. Oh gitu ya, aku harus lebih semangat dari cita-cita gitu loh. Siapa Siapa Ayo. Ayo Siapa? Ayo Shakina dulu Cavia mikir. Itu sih Bu Mas Nia ya. Oke, Bu Mas Nia. Karena Bu Mas Nia tuh kata-katanya super kayak bikin langsung semangat. Iya bener banget. Jadi Bu Mas Nia tuh setiap hari itu kita dikasih motivasi. Iya. Dikasih motivasi, baru masuk kelas tuh kita dikasih motivasi. Terus di setiap kalau ada jam pertama kita kelasnya berantakan gitu, Iya, disuruh ngerapiin kelas dulu. Jadi bener-bener setiap hari tuh kelas kita tuh selalu rapi. Maksudnya misalnya mejanya menceng gitu, itu bakal dibenerin karena Bu Masnya tuh perfeksionis banget orangnya. Bu Mas Nia emang baik sih. Oke, apa yang pengen kamu ucapin buat Bu Masnya? Bu Mas Nia makasih ya udah kayak ngatur-ngatur anak di kelas biar lebih rapi. Iya bener. Kalau Cavia siapa? Kalau aku ya mungkin ini bukan guru yang memotivasiku tapi guru paling favorit. Oke, ya gak apa-apa. Pak Fahmi sih. Pak Fahmi? Iya. Oke, apa yang pengen kamu ucapin ke Pak Fahmi? Pak Fahmi, makasih banget ya Pak udah menjelaskan pelajaran Anda dengan sangat jelas dan ringkas dan bisa dipahami oleh kita. Jadi aku makin semangat belajar. Oke nih, aku juga pengen jawab nih. Kalau guru favorit aku ya, guru favorit aku tuh siapa tuh Pak?
Siapa ya? Aku suka banget sama Bu Afifah, sama Pak Nur juga. Aku juga suka banget sama Bu Afifah dan juga Pak Nur. Karena Bu Afifah itu cantik, orangnya tuh sabar, asik. Kalau ngejelasin tuh bener-bener yang rinci dan bikin paham gitu. Terus setiap hari juga dikasih soal buat latihan soal. So aku juga suka banget kalau udah masuk jam pelajarannya Pak Nur. Waduh. Ya bener, jangan dilupain karena Pak Nur itu guru paling asik, paling mantep, guru bahasa Jawa yang paling keren. Paling jos. Terus aku juga mau ngomong buat guru-guruku yang selama ini udah ngajarin aku. Makasih udah motivasi kita. Kalau misalnya kita lagi down tuh disemangatin. Ngomong soal guru nih, ada nggak guru SD yang sampai sekarang masih kamu inget dan nggak bisa kamu lupain? Terus apa yang pengen kamu ucapin kalau guru SD kamu lihat ini? Ini sebut nama. Ya sebut nama jangan apa. Yang aku ingat ya, Ustazah Riza, guru ngajiku dulu. Makasih ya, aku dulu tuh waktu ngaji tuh kayak terlalu nggak bisa diam anaknya. Tapi karena langsung dipindah kelompok sama Ustazah Riza tuh, Ustazah Riza kayak wah, Ustazah yang paling the best sih. Kalau Cafi ya? Kalau aku mungkin Ustazah Ayu ya. Ustazah Ayu. Jadi Jadi guru SD atau guru TPG? Guru SD ini guru SD ku waktu kelas 5, kelas 6. Oh, wali kelas. Iya, wali kelas. Jadi makasih banget udah buat Ustazah Ayu. Ustazah itu bagaikan mamah kedua bagi aku. Mamah kedua. Mamah pertamaku kuilah, ibu pertamaku ibuku yang asli. Berarti 3 dong. Enggak juga, bisa nambah lagi kok. Oke. Syakina kan juga mama kamu. Iya, Syakina, tapi Syakina itu tante aku nggak? Tapi kan dia sering manggil kamu kan sering manggil dia Mama Kina gitu. Mama Kina. Tapi bisa ya aku manggil nama Zahira. Janganlah ibuku itu. Lalu ibumu. Oke. Terus kalau misalnya kita ngebahas soal cita-cita nih, menurut kalian kalau misalnya suatu saat di masa depan cita-cita kalian ini nggak tergapai, kalian bakal ngelakuin apa? Kalian bakal cari cita-cita baru atau bakal cari pekerjaan baru atau kalian terus mengejar sampai kalian berhasil menggapai cita-cita itu? Coba. Siapa dulu? Oke. Kalau misalnya aku nggak berhasil jadi dokter bedah, mungkin aku bakal sekali lagi nyoba buat jadi dokter bedah, kayak ngelakuin apa aja. Tapi kalau masih nggak berhasil lagi, aku bakal pindah ke pekerjaan jadi akuntan aja sih. Bentar, ngelakuin apa? Jadi kamu nggak ngebedah orang yang lewat di jalan tiba-tiba kamu bekep terus kamu bedah kan? Iya nggak gitu, maksudnya kuliah lagi gitu. Berarti kuliah lagi, diulang lagi mulai SD gitu? Ya enggak, kuliahnya ya misalnya kita udah jadi sarjana, ya udah kita lanjut S2 gitu loh. Kalau kamu? Bedah orang. Ayo. Apa ya? Aku juga bakal ngejar terus. Ngejar terus Sendiri. Kalau misalnya jadi fashion designer tuh kuliah ambil jurusan apa ya? DKV bukan? Astagfirullah. DKV kan Kalau kuliah belum tahu sih. kan DKV kan desain komunikasi visual tuh. Tapi aku juga masih ada satu cita-cita. Apa nih? Spill, kita harus spillan semua buka-bukaan. Perawat. Perawat. Oke, kamu pengen jadi perawat apa nih? Perawat bayi, perawat apa? Perawat bayi lah, aku suka bayi kok. Jadi babysitter gitu atau kayak suster yang di rumah Iya, sakit yang pokoknya itu. kayak di ruang bayi itu ya. Oke. Kalau Cafi pengen ambil jurusan apa, kuliah di mana? Aku nanti mau masuk jurusan kedokteran aja kan. Ya iyalah kedokteran lah. Maksudnya kuliah di mana? Kuliahnya kalau misalnya harapan minimumku di Universitas Erlangga. Soalnya Itu minimum. UNER minimum. soalnya itu deket gitu loh sama rumah nenekku. UNER minimum kata dia. Kalau maksimalmu apa maksimummu? UI atau Harvard, Oxford, Stanford? Bukan Cambridge kak. Luar negeri. Iya. Astagfirullahaladzim. Kalau enggak itu juga dia apa namanya? Universitas Seoul. Ya Sul yang satu lagi kan ada SKY itu. Iya, oh my god. Guys, kalian tahu kan kalau FK di UNER itu udah sebagus itu dan dibilang itu minimum. Kalau misalnya kamu nggak berhasil masuk UNER, kamu patah hati nggak? Ayo kita patah hati bersama-sama. Nggak mau sih, nggak usah ngajak-ngajak kalau patah hati. Jadi nanti aku nyetel lagunya siapa itu Oke. namanya Gia Indrawati. Kalau kamu pengen kuliah di mana? Aku pengen kuliah di Malang.
Di UB. Di UB, iya. Oke, dulu bundaku juga kuliah di situ tau. Iya, dah? Iya, bundaku dulu Ngambil kuliah jurusan apa? ekonomi. Waduh. Tapi emang katanya bundaku di UB itu bagus banget. Ya emang bagus banget, apalagi aku pecinta Malang. Oke, kita sama guys. Tos dulu. Malang Pride Kanan gitu. kiri. Oke, nggak apa-apa, santai aja. Jadi kita hari ini tuh membahas masa depan guys. Iya. Terus kalau misalnya nanti SMA, kita mundur nih SMA. Kamu pengen SMA di mana? Dan alasannya apa ya? Oke, pertama aku pengen di siapa ya? Aku lupa itu SMA 6 atau SMA 5. SMA 5 Surabaya. Iya. Ini speknya tuh high class banget ya. Cavia nih ambisius. Jadi kalau misalnya di kelas tuh, aku duduk sama Cavia. Dia kan minus. Ada soal di papan. Aku ini speak up ya, Cav. Cavia tanya ke aku. Aku lagi ngerjain. Cavia tanya, "Kok itu soalnya apa?" Aku pasti nggak hirauin dia. Terus kadang itu aku ngerasa nggak enak, dunia anak nanti marah nggak ya? Bukan, karena sebenarnya Cavia ini ambisius dan aku ngerasa Cavia ini saingan. Ya kan? Apalagi Cavia kalau nggak kelihatan mata nggak boleh digituin loh. Soalnya nanti mata hitamnya makin kecil. Oke. Terus Cavia, kamu minus berapa sih? Belum tahu ya kak. Terakhir kali ngecek setengah. Kayaknya sekarang udah naik 1. Terus oke, balik lagi, kamu alasan pengen masuk SMA 5 itu apa? Karena sekolahnya terkenal bagus. Ya bener, itu terkenal bagus dan apa ya, masuknya tesnya tuh nggak main-main. Iya. Ya karena itu sekolahnya orang pinter, sekolah Jerome Pauline. Sekolahnya. Iya. Iya, Jerome Pauline SMA 5 kalau nggak salah. Oh begitu. Kok ngeselin sih, Jom? Begitu. Kalau kamu pengen SMA gimana? Mondo atau gimana? Aku pengen mondok, tapi aku juga pengen di Semamda Sidoarjo. Oh, di Semamda. Iya, soalnya aku pengen nerusin kakakku aja di sana. Kakakmu tuh sekarang yang paling besar tuh kelas berapa? Yang paling kecil kelas berapa? Kakakku yang anak Gak usah pertama, nangis, Kin. enggak. Kakakku yang anak pertama itu sekarang udah selesai kuliahnya. Udah nikah? Belum nikah, belum kerja. Ya kayak masih perjalanan aja, masih OTW. OTW dari mana? Dari skripsi ke ya itu. Berarti belum sarjana Iya. kan? Masih skripsian. Tapi udah lulus, udah resmi lulus. Oh, Nggak hah? tahu aku, pokoknya udah resmi lulus. Udah sidang skripsi. Sudah. Oh, udah masih skripsi. Nunggu wisudanya. Tinggal Iya, nunggu ya berarti Allah. tinggal nunggu daftar wisuda aja. Iya. Aku bingung loh tadi waktu dia bilang masih skripsian tapi udah lulus. Terus yang kakakku kedua ya. Iya. Kakakku kedua sekarang masih ospek. Oh, spek berarti Ospek jurusan. masih baru masuk Iya, itu masih baru ya. kuliahnya. Oke guys, kayaknya kita udah dulu ya hari ini karena Iya. udah ada hitungan mundur dari Pak Arul ini. Oh Ini iya. kan Pak Arul. Oke guys, sudah kita selesai di sini. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Aku Syakwila, Aku Cavia. Dan aku Kina. pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys. Gimana perasaannya gimana? Enggak. Aku bingung banget loh, Pak. Aku bener-bener tadi Tapi nggak apa-apa sih. Udah kedua kalinya ya kita ya. Kalian mau nggak tanyain aku berharap kalian tanya loh. Aku udah Tanya ngomong. apa? Biar nggak. Gini. Akil, kamu itu pengennya itu dikenal orang itu sebagai orang mana? Sebagai orang Surab apa maksudnya orang mana? Nah, kamu itu pengen dikenal orang itu sebagai orang mana? Kadang-kadang ada orang Surabaya itu logatnya kepengen orang Jakarta. Sampai akhirnya dia mengikuti logatnya orang Jakarta. Tapi nggak ini. Emang logat itu logat kayak orang mana? Loh, kamu itu pengen dikenal sebagai orang mana gitu? Padahal tanya. Orang Jawa. Nah, gitu kan. Kalau orang Jawa berarti medok juga nggak apa-apa. Oh, berarti nanti kalau misalnya podcast selanjutnya tuh tak campur bahasa Jawa ngono ya. Bukan campurannya, tapi medoknya itu. Medok. Iya, Aduh, kayak- kadang-kadang begini loh. Ada orang yang Kayak Kak bilang Malcolm. begini, lo gue misalnya. Lo sudah makan. Apa namanya dialeknya nggak begitu orang Jakarta. Misalnya ya, karena Pak Mama juga di Jakarta. Jadi kamu harus membranding dirimu sendiri kan. Tiga-tiganya lah ya, tiga-tiganya. Kamu pengen dikenal orang itu sebagai orang mana? Kalau sebagai orang Surabaya, British. nah, iya kalau British nggak apa-apa. Bahasa Inggrisnya British gitu. Orang Korea juga. Itu penting itu. Biasanya kepikiran waktu opening tuh aku pakai anyong haseo tau. Iya. Aku awalnya tadi pengen pakai hello hola anyong hunjul. Misalnya gini, hello guys,
Cocok gak ya? Gak cocok. Halo Rek. Nah, halo Rek. Iku, Malva itu sudah menemukan. Oke, semangat.